Dimohon jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan itu Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Kami bersukacita karena Allah melawat umat-Nya. Katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Upahnya ada bersama-sama Dia. Lawatan Allah telah tiba dan ketakutan lenyap dari hidup kami. Mari kita menyambut Sang Juru Selamat dengan hati yang penuh pujian. Ya, mari sembah Dia, Kristus yang lahir bagi dunia. Marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 123, bait yang pertama, 3 dan 4. Selamat, selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada tandanya. Salam salam, nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku, dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam, datang orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan mur. Pada Juru Selamat mereka bersyukur. Salam salam. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuki pada Natal pada saat ini dengan bersama mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan untuk kembali duduk. Malam yang gelap telah diterangi oleh cahaya besar. Bagi kita, Malaikat berseru kepada para gembala, "Jangan takut, sebab telah lahir Juru Selamat, Kristus Tuhan." hari ini kami merayakan kelahirannya yang menghapus ketakutan dari hati kami. Yerusalem yang pernah runtuh kini mendengar kabar sukacita. Keselamatanmu datang. Kami pun bersukacita, sebab Allah melawat umat-Nya dengan kasih setia. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 119, bait yang pertama, 2, dan keempat. Hai dunia, gembiralah.
Marilah kita menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, kami sering menjalani hidup dalam ketakutan. Takut masa depan, takut kegagalan, takut kehilangan, bahkan takut menghadapi dosa-dosa kami sendiri. Ampunilah kami, kuatkanlah kami dengan kasih-Mu. Mari datang dengan kerendahan hati, mengaku dosa dan kegelisahan kita di hadapan Allah di dalam doa secara pribadi. Kami persilakan untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur Natal telah datang hadir ke dalam dunia, berada di antara kami semua, umat-Mu yang telah terjatuh dalam dosa. Dan ketika kami menyadari bahwa kehidupan kami ada dalam dosa, sesungguhnya kehidupan kami dikuasai oleh ketakutan. Kami takut untuk berhadapan dengan Tuhan. Kami malu karena dosa-dosa kami. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya Natal boleh menguatkan hidup kami, melenyapkan ketakutan dalam batin kami, supaya kami dimampukan untuk meneladan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Natal, Sang Penuntun bagi kami. Ya Tuhan, kami bersyukur di dalam ibadah Natal ini, Engkau boleh mengajar dan mengingatkan kami, supaya kami terus senantiasa mengarahkan hati dan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Natal dan Penuntun bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah pengampunan-Mu yang begitu besar bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bersama berdiri. Dengan kasih dan kemurahan-Nya, Allah berkenan memberikan anugerah-Nya bagi setiap kita yang memohon pengampunan kepada-Nya. Firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Inilah penghiburan kami, Allah tidak meninggalkan kami, bahkan di tengah kelemahan dan kesesatan. Melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Allah menyatakan kasih-Nya yang sempurna. Ia bekerja dalam sejarah hidup kita untuk menghadirkan damai dan pengharapan. Lawatan Allah mengenyangkan ketakutan kami, sebab Tuhan Yesus Kristus telah datang membawa keselamatan. Jadi, marilah kita hidup dalam keyakinan, apapun yang terjadi, Allah bekerja untuk kebaikan kita. Syukur kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menerima anugerah, damai dan sukacita yang kekal. Haleluya. Amin. Kidung Jemaat 120, hai siarkan di gunung. Di bukit dan di mana jauh
Marilah kita masuk dalam doa untuk mempersiapkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur ibadah Natal ini berlangsung karena pertolongan-Mu. Tuhan, sejenak waktu kami akan pergunakan untuk berkonsentrasi, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukan kami untuk mengerti akan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan secara bacaan leksionari akan dibacakan oleh lektor atau pelayan pembaca firman Tuhan. Kami persilakan. Bacaan pertama diambilkan dari Yesaya 62 ayat 6 sampai 12. Yang demikian firman Tuhan, di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan membaca Mazmur 97 ayat yang 7 sampai dengan 12 secara bersautan. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar,
dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bacaan kedua diambilkan dari Titus 3 ayatnya 4-7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambilkan dari kitab Injil Lukas pasal 2. Kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat Natal semua. Ada sukacita hari ini Bapak Ibu? Tasih ngantuk mboten? Tasih. Kalau mau dalu mbok bilih sami ngebiar. Panitia masih harus toto-toto sampai malam ya, sehingga kita semua bisa
menikmati ibadah Natal pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, di hari-hari raya, khususnya Natal, kita ini Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ada kegiatan berkunjung ke rumah saudara, ke rumah mbah, ke rumah cucu misalnya? Ada yang berkunjung Bapak Ibu? Atau dikunjungi, ya? Simbah dikunjungi cucunya pada berkumpul Natalan bersama begitu. Wonten Bapak Ibu? Wonten ya. Selain berkunjung ke rumah saudara, ke rumah mbah, ke rumah cucu, kira-kira perkunjungan apa yang pernah Bapak Ibu lakukan? Berkunjung kemana? Berkunjung kemana Bapak Ibu? Pernah mengunjungi orang sakit? Pernah ya. Pernah. Berkunjung ke penjara? Ada yang pernah ya, ke rumah tahanan di Solo ya. Ada yang berkunjung ke pantai? Wah, ini sering. Ada yang berkunjung ke gunung, ke bukit ya, tempat wisata piknik. Ya. Kalau itu kunjungan refreshing Bapak Ibu ya. Ya, untuk piknik. Ya. Kalau majelis biasanya ya berkunjung waktu mau ada baptis ya, Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Kalau ada baptis, sidih, Jumat mau nikah, ya majelis berkunjung ya, seringkali ke jemaat-jemaat di kelompoknya, di wilayahnya. Bapak Ibu, kegiatan perkunjungan ini biasanya ada tujuannya. Ya. Tidak mungkin sekedar berkunjung, pasti ada tujuannya. Termasuk tadi Bapak Ibu melawat, berkunjung ke orang sakit, ke tempat saudara, pasti ada tujuannya. Mendoakan. Gitu, paling boten mendoakan, kangen, tombol kangen berkunjung, ya, menguatkan, menghibur. Kalau kunjungan piknik ya tujuannya tentu refreshing, bingah-bingah, suko-suko, ya. Ya kalau pendeta berkunjung ke jemaat ya tujuannya untuk pemeliharaan iman, ya, untuk mendoakan, untuk menguatkan. Supaya tetap setia nderek Gusti Yesus. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, pada bagian firman Tuhan ini Tuhan Allah melalui malaikatnya juga melawat, berkunjung kepada para gembala, kaum gembala yang sedang tinggal di padang. Bapak Ibu, kaum gembala tinggal di padang ini menunjukkan sebuah jenis pekerjaan yang berat sesungguhnya. Mereka melakukan pekerjaan lapangan, pekerjaan fisik yang berisiko, risiko alam, ya. Paling tidak risiko binatang buas. Yang namanya kerja gembala pada konteks waktu itu di padang, tidak kantoran Bapak Ibu ya, tidak kantoran, tidak ada AC-nya, lapang betul. Kalau hujan ya kehujanan, malam dingin, siang ya panas, los. Kalau sekarang itu gampang masuk angin, watuk pilek ya. Ada yang watuk pilek Bapak Ibu? Ya kecapean Natalan ya, udah berapa kali Natalan ini ya. Semoga lekas sehat Bapak Ibu. Para gembala pekerjaannya berat, mereka menjaga ternak, dikatakan di Alkitab pada waktu malam. Ya tentunya tidak ada penerangan, namanya padang rumput, ya lapangan luas, tidak ada penerangan, tidak ada petromak, ya gelap peteng dedet, ya paling-paling kayu bakar itu untuk api unggun.
jauh dari keluarga, jauh dari gemerlapnya perkotaan. Dan pada waktu itulah para gembala ini dikunjungi, dilawat oleh Tuhan Allah melalui malaikatnya. Padahal gembala ini seringkali dipahami sebagai kelompok yang susah. Ya karena pekerjaannya pekerjaan orang susah, orang miskin, dan seringkali diabaikan, terpinggirkan. Tetapi Allah justru hadir di tengah-tengah kaum miskin, kaum yang lemah, kaum yang terpinggirkan. Dan kehadiran malaikat Tuhan sekali lagi ini menunjukkan itu bahwa Allah sendiri yang hadir. Maka firman Tuhan apa untuk para gembala ini? Dikatakan dalam Alkitab, kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi para kaum gembala ini. Ora tahu-tahunya dikunjungi orang, tiba-tiba dikunjungi malaikat. Mungkin seumur hidup belum pernah melihat malaikat yang begitu luar biasa. Saya juga belum pernah melihat malaikat. Ya. Tapi dari kisah Alkitab ini kita bisa menggambarkan betapa kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah padang rumput yang gelap gulita ini, di tengah-tengah kaum gembala ini. Dan kalau mereka takut ya wajar. Ini kehadiran malaikat mau menjemput kami atau mau apa ini ya? Mengapa mereka ketakutan? Ya mereka belum pernah melihat kejadian yang seperti itu sebelumnya. Dan atau tadi kami sampaikan mungkin apakah sudah waktunya kami ini mati dijemput malaikat, malaikat maut. Bapak Ibu, ternyata kehadiran Tuhan tidak menimbulkan hukuman tapi mendatangkan sukacita. Mendatangkan sukacita. Kehadiran Allah ini untuk melenyapkan ketakutan, mengatasi ketakutan manusia. Bapak Ibu, orang takut itu biasanya tandanya dia salah, ya, berdosa. Orang salah itu belum ditanya apa-apa sudah merasa salah. Kalau mau jujur ya, dalam hatinya pasti ada punya perasaan bersalah. Maka orang yang bersalah, orang yang tindak korupsi, kriminal, narkoba, macam-macam kalau dipanggil polisi mesti takut. Gitu? Karena apa? Karena dia salah. Karena dia melanggar hukum. Baru dapat surat panggilan mesti takut. Setelah takut berkelit, gitu, menghindar, alasan sakit, kalau ditanya alasan lupa, enggak tahu, enggak ngerti, sudah itu alasan orang takut, berkelit, menghindar. Ya. Piye carane tidak terkena hukum. Masalahnya di zaman modern ini Bapak Ibu, yang terjadi adalah tidak sedikit orang yang tidak takut berbuat dosa. Betul tidak Bapak Ibu ya? Korupsi sekarang ini berjamaah Bapak Ibu ya. Bagi-bagi semua. Yang satu kena, yang satu nyokot yang lain. Terus ruwet. Ya. Mengatasi korupsi di Indonesia itu ruwet. Karena semua dapat. Gitu. Segala yang ilegal dilakukan. Apa yang ilegal? Rokok ilegal. Ada mboten Bapak Ibu? Akeh. Gitu. Baju
ilegal. Ada baju ilegal? Ada di pelabuhan tuh kontaineran tuh ya. Enggak tahu dari mana itu datangnya. Baju ilegal. Kayu, kayu ilegal. Bareng banjir lagi konangan ya toh. Wah itu berkubik-kubik kayu ilegal tuh. Dari mana itu? Enggak ada yang ngaku ya. Enggak ada yang ngaku kayu punya siapa ini. Baru diproses sama polisi. Segala impor yang ilegal. Istri ilegal ada enggak Bapak Ibu? Akeh ya toh. Asing rakonangan. Nah, ada itu ya simpenan-simpenan ya. Wanita simpanan, pria simpanan itu ilegal semua itu ya. Nah manusia itu banyak yang suka yang model ilegal. Tidak resmi, tidak sah. Ya itulah manusia diliputi ketakutan. Semakin orang ngerti hukum semakin dilanggar. Betul tidak Bapak Ibu? Naik motor pakai helm napa mboten? Wah sumuk Pak Dani. Enggak usah pakai helm, pakai topi saja. Wah itu salah juga itu ya. Ya. Motor tidak lengkap, nekat jalan. Wah itu ilegal juga itu. Perlu bertobat itu. Nah, Bapak Ibu, meskipun demikian, sekali lagi dalam hati nurani terdalam manusia ini ada rasa bersalah, ada rasa takut kepada Tuhan. Manusia takut berhadapan dengan hukum. Tadi saya sampaikan berusaha menghindar, berusaha berkelit, berusaha untuk orang lain saja yang dikorbankan, saya jangan. Itu parah sekali. Nanti akhirnya manusia takut dipanggil tuh, mau mati, sudah opnam di rumah sakit itu ya Pak ya. Sudah di ruang ICU semua trempel dipasangi alat, takut mati ya. Tuhan saya masih banyak dosanya ya. Dosaku belum rampung ini Tuhan gimana ya. Udah kalau mau berhadapan dengan Tuhan mau apa coba? Mau alasan apa Bapak Ibu? Ketakutan yang ada. Karena sepanjang hidupnya tidak benar ya. Semua dilanggari semua. Di tengah kehidupan dunia yang demikian itulah Allah hadir dalam kemiskinan, dalam palungan untuk melawat manusia, untuk mengatasi ketakutan manusia. Sehingga firman Tuhan mengatakan apa? Jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk siapa Bapak Ibu? Untuk segala bangsa. Untuk orang Kristen saja, dulu tidak ada Kristen, ya. Untuk segala bangsa, untuk semua golongan, untuk semua kelompok, Tuhan hadir secara universal. Dilanjutkan firman Tuhan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Berita kedatangan Tuhan ini jelas membawa kelegaan bagi kaum gembala. Tuhan tidak datang untuk menghukum mereka, tapi Tuhan datang untuk menyelamatkan, ya, memberikan berita kesukaan, mengatasi ketakutan. Bapak Ibu, apa ketakutan-ketakutan yang mungkin sekarang saudara alami? Takut masa depan, takut pekerjaan. Wah, ini masih kontrak ini Pak Pendeta, apakah besok tahun depan bisa diperpanjang lagi atau tidak? Wah, takut usahanya ini sedang naik turun, malah banyak turunnya ini. Nanti ke depan bagaimana? Mungkin takut akan kesehatan, takut akan pendidikan. Apa ketakutan-ketakutan dalam keluarga kita Bapak Ibu?
Wah, ini anak saya ini dikandani ngeyel terus ini Pak Pendeta, bagaimana caranya ya? Wah, ini disuruh belajar sulit ini Pak Pendeta, main HP terus. Jebule ibu ya main HP terus. jadi podo saja, podo bae akhirnya ya. Nah, anaknya diminta berhenti main HP belajar, ibunya malah pegang HP terus ya, nonton YouTube, main game terus ya. Itu wah susah juga kalau model kayak gitu. Bapak Ibu, mari kita merenungkan dalam kehidupan kita bahwa Allah hadir untuk mengatasi ketakutan, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ini tema PGI ya. Mengapa berita kelahiran Sang Juru Selamat ini diberitahukan kepada para gembala? Karena bayi Yesus juga Tuhan mengendaki lahir di tengah kehidupan gembala. Ditaruh di mana bayi Yesus Bapak Ibu? Di palungan, ya, tempat pakan ternak. Ya. Bayi Yesus dilahirkan di palungan, dibungkus dengan kain lampin. Sang Juru Selamat lahir dalam kesederhanaan. Disaksikan para gembala dan di situ banyak ternak juga. Dan kelahiran Yesus ini sangat familiar dengan situasi para gembala, ya, situasi peternakan. Karena Tuhan Yesus juga disebut sebagai apa? Gembala. Betul tidak Bapak Ibu? Tuhan Yesus juga sebagai gembala. Gembala yang baik, gembala yang agung, gembala yang mulia, itulah Tuhan Yesus. Sejak lahir beliau juga di palungan, di tempatnya para gembala yang datang mengunjungi Tuhan Yesus juga para gembala. Ini Tuhan Yesus sangat gembala sekali ini, luar biasa. Dari lahir sampai wafat menyatakan model kehidupan sebagai seorang gembala. Tema kemarin sang penuntun, ya. Gembala menuntun domba-dombanya. Dan kaum gembala ini percaya terhadap berita kesukaan dari Allah. Mereka pergi ke Bethlehem untuk melihat, menyaksikan kabar kesukaan dari malaikat. Para gembala ini percaya, para gembala ini taat. Mereka tidak menunda-nunda, nanti saja, besok pagi saja, tidak. Malam itu mereka cepat-cepat pergi. Firman Tuhan mengatakan apa ayat 16? Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf. Tidak menunda-nunda pekerjaan. Ini yang bisa kita teladani. Di zaman modern ini tidak sedikit orang yang suka menunda-nunda pekerjaan. Kasih PR Bapak Ibu guru, orang yang digarap. Kok sih nanti toh mah, nanti toh apa? Tak main dulu ya. Dikasih pekerjaan, nanti saja, santai dulu. Belanda masih jauh ya. Akhirnya enggak selesai. Kuliah enggak lulus-lulus ya. Membebani orang tua. Para gembala meskipun orang tidak sekolahan, orang kecil, orang bodoh, tapi dia percaya, dia taat. Dia tidak menunda-nunda, dia langsung berangkat Bapak Ibu. Itu luar biasa. Spirit kerja yang hebat itu. Dan berkat ketaatannya, mereka boleh berjumpa dengan bayi Sang Juru Selamat. Dan akhirnya mereka merasakan apa? Sukacita yang luar biasa. Sukacita yang luar biasa. Ada perubahan hidup ya. Meskipun nantinya dia pulang, mereka pulang jadi gembala lagi. Tapi ada perubahan hidup ya. Mereka bersaksi di sepanjang jalan.
memuji, memuliakan nama Allah, ya. Mereka tidak menggerutu, tidak bersungut-sungut, tidak semplah, ya. Mereka bersukacita, mereka bersaksi, memberitakan Natal kepada setiap orang. Jadi yang terpenting derek Gusti itu apa? Ada perubahan hidup. Itu derek Gusti Yesus, yang terpenting ada perubahan hidup. Bagaimana perubahan hidup kita? Tinggalkanlah ketakutan. Ketakutan simbol dosa, ya. Tinggalkanlah itu, sudah, itu tidak penting. Tidak akan bermanfaat dalam hidup kita. Kita derek Gusti butuh apa Bapak Ibu? Ayem tentrem, damai sejahtera, derek Gusti, mengikut Tuhan, ya. Para gembala merasakan sukacita, merasakan ayem tentrem, meskipun juga masih mengerjakan pekerjaan-pekerjaan gembala. Tapi ada perubahan dalam hidupnya, ada semangat, ada sukacita. Oleh karena itu mari pada Natal tahun ini kita semakin merasakan, kita semakin menghayati lawatan Tuhan dalam hidup kita yang membawa kabar kesukaan. Rasakanlah bahwa Tuhan Yesus itu Sang Immanuel, selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Tuhan berkati saudara semua. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Pada saat ini dalam ibadah Natal yang sukacita ada persembahan pujian dari keluarga-keluarga muda. Mari kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Kami dari keluarga muda akan mengisi hari ini ibadah Natal pada hari ini. Semoga dapat memberkati kita semua. Siarkan di bukit dan di mana jua, hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih.
tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Siarkan di gunung, di bukit dan di juang, hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Siarkan di gunung, Yesus lahir. Siarkan di gunung, siarkan di gunung. Terima kasih untuk persembahan pujian keluarga muda, dan mereka ini sejak dulu sudah rajin-rajin melayani, sampai sekarang pun tetap bersemangat melayani Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mohon untuk duduk kembali. Marilah kita masuk di dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ibadah Natal ini bisa berlangsung dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Bapa, kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dalam suka dan duka, Engkau selalu hadir. Engkau setia menyertai kami, menyertai keluarga kami. Engkau juga hadir dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami, dalam pelayanan kami, di dalam kami menjalani kehidupan bermasyarakat. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Bapa dalam surga, kami mohon kiranya Engkau senantiasa memberkati gerejamu di sini, GKJ Sabdo Mulyo. Tuhan berkati para majelis gereja, pengurus komisi, kelompok, panitia, tim yang ada. Terus Tuhan, di masa-masa di seputar perayaan Natal Tahun Baru ini, Engkau memberkati kegiatan Natal Tahun Baru sehingga setiap kegiatan yang telah direncanakan nantinya boleh terlaksana dengan baik dan lancar. Berikanlah kami kesehatan senantiasa ya Bapa. Tuhan, di Natal yang penuh sukacita ini ajarlah kami juga untuk boleh membagi berkat kepada sesama kami, sehingga sesama pun boleh mendapatkan sukacita yang daripada Engkau. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga Kristen, kami berdoa untuk TK SD Kristen Kartosuro, kami berdoa untuk Rumah Sakit Panti Waluyo, kami berdoa untuk Radio Immanuel. Tuhan berkati, biarlah melalui lembaga-lembaga ini nama Tuhan semakin dimuliakan, semakin banyak orang yang menerima kabar baik dari Engkau. Berkati juga Sinode GKJ, LPPS, GKJ, dan Sinode GKI wilayah Jawa Tengah yang ada di Yogyakarta. Biarlah melalui lembaga-lembaga ini semakin banyak karya-karya pelayanan yang dilakukan ya Bapa, sehingga boleh membekali kami, menuntun kami dalam keesaan gereja. Bapa berkati bangsa dan negara Indonesia ini,
Mampukan bangsa ini untuk bangkit menata kehidupan secara lebih baik. Jauhkanlah kami dari segala tindak kejahatan, dari tindak yang melanggar undang-undang, dari tindak yang melanggar etika. Ya Tuhan, mampukan para pemimpin bangsa kami untuk menegakkan hukum, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Berikanlah roh takut akan Tuhan kepada mereka, sehingga mereka sebagai penyelenggara negara boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan rasa takut dan hormat akan Engkau. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Ampunilah kami dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, pada ibadah istimewa Natal pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan kita. Sebagai landasan firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat juga bisa mempersembahkan persembahannya melalui kode bar yang ada di depan pintu masuk. Kita nyanyikan KJ 109 ayat yang pertama sampai ketiga, Hai mari berhimpun. Kita pujikan bait ketiga dengan berdiri. Sembah
Kita aturkan persembahan ini dengan doa. Maha besar adalah Tuhan kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia. Dengan penuh ucap syukur dan kerendahan hati kami menghadap ke hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mempersembahkan persembahan kami di hari spesial ibadah Natal tahun ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini bisa berguna bagi kegiatan di Sabdo Mulyo. Tuhan juga berkati rekan kami yang mengelola persembahan ini. Tuhan beri kebijaksanaan, Tuhan beri kejujuran. Apabila pada saat ini terdapat dosa dan kesalahan kami dalam mempersembahkan persembahan ini, kami mohon ampun. Doa yang tiada sempurna ini hanya kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat masih berdiri. Marilah kita bersama memuji nama Tuhan melalui nyanyian pengutusan, nyanyian Kidung Jemaat 99, Kita Surga Bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta meneguhkan kabar baik. Lahir Kristus Ramadan, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan lagi jalani hidup dengan ketakutan, sebab Allah telah melawat hidup kita dalam Kristus Yesus. Pulanglah membawa sukacita Natal, jadilah saksi kehadirannya di antara mereka yang gelisah, kehilangan semangat, dan merindukan pertolongan Tuhan. Kami siap siap bantu membantu mengatasi ketakutan dan berjuang bersama mengatasi kegelisahan, menopang yang patah semangat dan menolong yang bersusah. Terimalah berkat Tuhan untuk saudara semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.